Assalamualaikum anak-anak, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan faktor pendorong serta penghambat mobilitas sosial. Dan tujuan pembelajaran kita dari pembelajaran sebelumnya adalah yang keempat, menjelaskan pengertian saluran-saluran mobilitas sosial serta dampak-dampak mobilitas sosial. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dan dapat menyebutkan pengertian mobilitas sosial? Ya, bagus. Pasti kamu sudah mengingatnya dan menyebutkannya ya. Mari kita ulangi dan sebutkan bersama-sama apa itu mobilitas sosial ya. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam suatu struktur sosial masyarakat dari satu lapisan yang lain ke lapisan yang lainnya. Lalu, bagaimana mobilitas sosial itu dapat terjadi? Nah, kita lihat pokok bahasan ketiga, saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan saluran-saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat merubah statusnya. Pendidikan memberi kesempatan seseorang untuk meningkatkan status dan kualitas seseorang dari yang rendah menuju yang lebih tinggi. Mari kita lihat contoh berikut ini. Seorang anak dari keluarga miskin mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Dan setelah lulus ia menggunakan ilmunya untuk membuka usaha. Dan usaha yang dibukanya berkembang hingga ia memiliki cabang di mana-mana. Maka secara otomatis statusnya menjadi meningkat. Yang kedua adalah organisasi politik. Organisasi politik sebagai saluran mobilitas sosial mampu mewadahi tiap orang untuk meningkatkan status sosialnya. Status sosial tersebut bisa meningkat bila seseorang tersebut mampu memberi manfaat bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Contoh, Presiden Soekarno pada awalnya adalah ketua partai, yaitu Partai PNI, Partai Nasional Indonesia. Namun karena kegigihannya, ia dikenal oleh masyarakat Indonesia dan Belanda. Sehingga pada masa kemerdekaan, ia dipilih menjadi seorang presiden. Yang ketiga adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi sebagai saluran mobilitas dapat meningkatkan status sosial seseorang melalui penghasilan dan jabatan yang mereka terima di sebuah organisasi. Contoh, organisasi ekonomi seperti koperasi dan badan usaha. Melalui organisasi koperasi yang bertujuan mensejahterakan anggotanya, maka kesejahteraan para anggotanya dapat terpenuhi hingga merubah status sosialnya yang lebih baik. Demikian juga seorang direktur di sebuah perusahaan yang memiliki pendapatan yang besar serta jabatan yang tinggi. Hal ini akan membuat sang direktur dihormati oleh masyarakat dan karyawan tempat kerjanya. Yang keempat adalah organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama atau tempat seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang sama. Organisasi profesi ini dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas. Contohnya, seorang guru yang mengikuti organisasi keguruan akan menjadikan profesi gurunya diakui oleh masyarakat serta teman-teman seprofesinya. Contoh lain yang dapat dijadikan saluran mobilitas adalah seorang guru yang memiliki organisasi guru seperti PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, dan seorang dokter yang memiliki organisasi kedokterannya seperti IDI, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, serta seorang pengusaha yang memiliki organisasi para pengusaha yang dikenal dengan HIPMI, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kita lihat yang keempat, dampak-dampak mobilitas sosial. Anak-anak, apakah dampak mobilitas sosial? Dampak mobilitas sosial
ada yang berdampak positif, serta ada yang berdampak negatif. Dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya akan menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju agar memperoleh status yang lebih tinggi. Dan yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan mobilitas masyarakat selalu dinamis bergerak menuju pencapaian tujuan yang diinginkan, seperti pada masyarakat desa, penduduk yang berhasil melakukan mobilitas sosial biasanya akan mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Hal ini berarti secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial yang ada di desa tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Seseorang yang melakukan mobilitas sosial akan dapat meningkatkan integrasi sosialnya. Misalnya, seorang yang melakukan mobilitas vertikal ke atas, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok-kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga terciptanya integrasi sosial. Kita masuk pada dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah timbulnya konflik. Mobilitas sosial adalah salah satu bentuk usaha manusia atau kelompok orang untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Dalam mencapai posisi yang diinginkannya, tentu persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan akan selalu muncul, bahkan terkadang bisa menjadi konflik. Bila di masyarakat terjadi mobilitas yang kurang harmonis, akan dapat menimbulkan benturan-benturan nilai kepentingan, sehingga hal ini juga akan menjadi konflik. Yang kedua adalah gangguan psikologis. Mobilitas sosial dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang seperti: yang pertama, perasaan khawatir dan takut kehilangan jabatan pada masa seseorang mengalami mobilitas menurun. Yang kedua, adanya gangguan psikologis bila seseorang turun dari jabatannya, seperti stres dan gelisah. Yang ketiga, mengalami frustasi atau putus asa bagi orang-orang yang ingin naik ke lapisan atas tetapi tidak dapat mencapainya. Gangguan psikologis tidak akan terjadi bagi setiap orang yang dengan lapang dada menerima keadaan dan kemudian bertekad berubah. Setelah mendengar penjelasan, mari coba kerjakan latihan tugas berikut ini ya anak-anak. Yang pertama, mengapa faktor pendidikan dapat menjadi salah satu saluran mobilitas seseorang? Dan yang kedua, mengapa faktor politik dapat menjadi salah satu saluran mobilitas? Serta yang ketiga, jelaskan dampak positif dari mobilitas sosial. Dan yang keempat, bila antar sekolah di sekitarmu terjadi mobilitas yang kurang harmonis dan dapat mengakibatkan konflik, bagaimana cara kamu mengatasi konflik tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi dampak psikologis bila seseorang mengalami penurunan mobilitas? Demikianlah anak-anak materi kita untuk hari ini. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat selalu pesan ibu, tetap jaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Terima kasih.